Siapkan diri. Apakah kamu sudah mandi? Dan kalian sudah gosok gigi? Wih. Yang terakhir, berpakaian rapi. Yang kedua, ingat baik-baik. Ini adalah ibadah. Jadi harus sungguh-sungguh. Tidak boleh ngobrol, tidak boleh makan, apalagi bermain-main. Yang ketiga, siapkan Alkitab, buku catatan, dan hafal ayat hafalan yang diberikan. Selamat ibadah teman-teman. Yesus besok. Shalom, selamat pagi anak-anakku. Kita jumpa lagi di dalam ibadah sekolah minggu GBI Petamburan. Tetap semangat memuji Tuhan. Jangan lupa baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, dan jangan lupa jaga kesehatan. Selalu pakai masker. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Shalom adik-adik. Kembali lagi di Ibadah Abi bersama Kak
Vina dan Kak Feren. Gimana Nah. kabarnya adik-adik minggu ini? pastinya baik kan? Iya dong Kak. Nah adik-adik kita mau mulai ibadah kita hari ini. Tapi sebelumnya kita mau ngapain sih Kak? Berdoa dulu. Jadi adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengumpulkan kami kembali di rumah kami masing-masing pada minggu ini. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau pimpin Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Berkati kami yang akan melakukan ibadah hari ini, Engkau kuduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bangkit berdiri yuk adik-adik. Kita nyanyi bersama-sama, memuji Tuhan. Katakan Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Ikutin kakak ya. Besar, besar. Tolong dari awal ya adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Apa adik-adik? Besar, besar, besar. Lagi yuk adik-adik. Tuhan Allah di tengah kita besar. Besar lagi. Besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Ayo gulung tangannya adik-adik. Besar, besar. Lagi kak. Besar, besar, besar. Yeay. Adik-adik masih semangat dong untuk memuji Masih Tuhan. dong kak. Oke, musik Kak. Kita mau nari buat Tuhan. Kita bergerak sama-sama ya adik-adik. Boleh tepuk tangan adik-adik. More, more, more. I want more, more, more. More. We praise you. More, 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 more. I want more, more, more.
adik-adik kita pasti semangat buat Tuhan. Iya dong Kak. Tapi sekarang udah saatnya buat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi adik-adik kita siapkan hati kita ya adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, Kami tanam firman-Mu Tuhan. ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan sepanjang pujian dan penyembahan yang kami telah panjatkan kepadamu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan kami dapat melakukan firman-Mu seperti yang sudah diberitakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Selamat mendengarkan. Do you use hello? Do they waggle to and fro? Can you tie them in a knot? Can you tie them in a bow? Can you throw them over your shoulder like a continental soldier? Do you use hello? Do you use that high? Do they reach up to the sky? Do they hang down when they're wet? Do they stand up when they're done? Can you sum up on your neighbor with the rhythm and the laser? Do you use that high? Teman-teman, lihat nih, aku punya mainan baru dari Mama. Lucu deh. Mainan boneka gajah. Ih, enak dah kamu Dina. Kamu dibeliin mainan sama Mama ya? Iya dong. Dino boleh pinjam gak Dina? Gak boleh, ini kan punya aku. Ih, Dina pelit. Dino kan pinjam sebentar doang. Pinjam Dina. Gak boleh. Ih, sebel. Kalau kayak begini, Dino jadi sebel. Kenapa sih Mama cuma beliin buat Dina aja? Memangnya Dino nggak disayang ya sama Mama? Kenapa sih? Sebel. Kenapa sih ribut-ribut? Ini loh Oma, Dino sebel Oma. Dino mau pinjam mainan yang Mama beliin buat Dina, tapi Dina nggak kasih Oma. Dino sedih Dino. Kenapa Dina, kamu kok tidak bisa memberi sama kakak kamu? Ini kan mainan Mama beliin buat aku, Oma. Aku kan pinjam sebentar doang, Dina. Ih, Dino, nggak boleh, pokoknya nggak boleh.
Kok seperti itu? Kalian kan adik kakak. Adik kakak itu tidak boleh seperti itu, apalagi berebutan. Dina, kamu juga harus memberi. Adik kakak harus saling mengasihi. Tuh, dengar tuh Oma ngomong. Harus saling menyayangi. Dina, ya kamu memberikan kepada kakak kamu Dino ya. Oke? Kan kamu suka mendengarkan firman Tuhan, ya kan? Iya, Oma. Nah, daripada ribut-ribut, lebih baik kalian dengerin firman Tuhan. Ya, Oma mau cerita firman Tuhan nih kepada kalian. Nah, Oma juga mau mengajak kepada adik-adik yang ada di rumah. Ayo, kalau adik-adik yang di rumah, yang sudah duduk manis, sudah rapi, mau dengarkan firman Tuhan juga nih seperti kalian, oke? Ini ceritanya. Ada seorang ayah nih yang mempunyai 2 orang anak. Anak yang pertama itu anak yang sulung. Anak yang kedua anak bungsu. Pernah dengar gak cerita itu? Pernah Oma. Nah, kira-kira siapa tuh anak yang membuang harta ayahnya, yang sudah meminta harta ayahnya? Siapa? Anak bungsu ya, Oma? Iya, betul. Oh betul, anak bungsu itu meminta harta kepada papanya. Papanya masih hidup, sudah diminta hartanya. Tapi anak bungsunya itu hartanya tidak dibuat yang benar. Tahu nggak, hartanya dihabiskan, difoya-foyakan, bersenang-senang. Nah, sampai akhirnya itu harta uang yang diberikan dari papanya, uangnya habis. Nah, sampai uangnya habis, akhirnya anak yang bungsu ini tidak punya uang lagi. Sampai akhirnya dia harus mencari nafkah. Kalian masih ingat gak mencari nafkahnya sampai kemana ya? Ingat Oma, sampai ke kandang babi. Benar, ke kandang babi. Terus si bungsu ini mau makan pakai makanan apa? Makanan babi Oma. Ampasnya, Oma? Iya, kira-kira enak gak tuh makanan seperti itu? Jijik Banget. Nah, yang adik-adik yang di rumah, pernah nggak adik-adik melihat orang makan ampas babi atau ampas ternak? Nggak pernah kan? Nah, itu dia. Anak bungsu itu makannya sampai makanan ampas babi. Nggak enak, saking nggak punya uangnya. Sudah kelaparan. Nah, sampai saat itu anak bungsu ini akhirnya sadar. Wah, di rumah bapaknya, di rumah papanya banyak makanan yang berlimpah-limpah. Sampai pelayan-pelayannya juga makanannya cukup. Makanan daging yang enak. Wah, akhirnya dia ingat sama bapaknya. Kemudian dia ingin pulang. Dia ingin bertemu sama papanya. Nah, kira-kira Dino, Dina, papanya mau terima dia tidak? Terima pasti Oma. Kalau dengar cerita firman Tuhan, terima yang Dino ingat. Betul, ternyata ketika bungsu ini dia berusaha berbalik ke rumah papanya. Dia mau mendatangi papanya, dia mau mengaku dosa, dia merasa bersalah. Dia datang kepada papanya. Ternyata tahu nggak, bapaknya ini sudah menunggu di depan pintu. Dia menunggu dengan sabar, dengan setia. Ternyata papanya ketika melihat dari jauh ada yang datang, dia perhatikan. Wah, pada saat semakin dekat, ternyata itu anaknya yang paling kecil, anak bungsu. Dia dekat dan akhirnya dia datangi dan dia cepat-cepat dia peluk anaknya yang bungsu itu. Dan anak bungsu ini merasa malu. Karena apa? Karena dia sudah berdosa, udah meninggalkan papanya, udah menghabiskan harta papanya, tapi papanya begitu masih sayang sama dia. Nah, ternyata papanya itu sangat sayang sama anaknya walaupun anaknya sudah berbuat salah. Seperti itu, Dino, Dina. Papanya sayang sama dia.
ternyata ada kakaknya kan. Kakaknya si sulung. Ketika itu dia tahu ketika adiknya yang datang itu diberikan pesta, diberikan masakan, diberikan baju yang indah. Ketika datang, kakaknya bilang, "Kenapa aku kok tidak diberikan? Padahal aku kan ada di sini terus sama papa." Kamu tahu nggak jawabannya? Papanya jawabannya apa? Apa tuh, Oma? Jawabannya papanya bilang, "Kamu selama ini ada di sini. Semua harta milik papa, milik kamu juga. Nah, sedangkan adik kamu ini dia sudah hilang dan dia sudah kembali lagi. Oleh karena itu, kita bersuka cita karena adik kamu sudah kembali. Ya, jadi kamu juga harus mengasihi." Begitu. Iya Oma, Dino ngerti. Oke, berarti kamu juga, Dino, kamu tidak boleh berpikir bahwa papa, mama tidak sayang kamu. Mama, papa kamu juga sayang. Dia pergi, dia juga menitipkan kepada Oma supaya kalian juga harus saling mengasihi. Seperti itu. Nah, adik-adik yang di rumah juga seperti itu ya. Jadi adik-adik harus sayang, tidak boleh iri hati. Begitu. Coba mungkin Dino mau kasih tahu juga sama adik-adik yang lain, sama teman-teman yang lain. Iya teman-teman, sebelumnya Dino mohon maaf. Tadi sifat Dino iri hati sama adik Dino sendiri. Sekarang setelah Dino mendengarkan firman Tuhan, Dino mengerti. Nggak boleh iri hati. Tuhan nanti marah kalau kita iri hati. Jadi untuk teman-teman harus saling mengasihi dengan kakaknya, dengan adiknya, apalagi sama papa mama. Papa mama nggak mungkin nggak sayang sama kamu. Pasti papa mama sayang sekali sama kamu. Teman-teman, Dino mau ajak teman-teman berdoa ya. Minta ampun sama Tuhan karena kita sudah salah. Iya, bagus. Dina juga, kamu juga doa ya. Iya, Dina juga minta maaf ya, Dino. Dina tadi pelit sama Dino. Nggak mau bagi mainan Dina. Maafin Dina ya. Ayo kita berpelukan. Ya kita bareng-bareng aja ya. Nanti kita main bareng ya. Kan Oma seperti ini, Oma senang melihatnya. Nah, tadi katanya Dino mau berdoa. Ajak deh teman-teman yang lain berdoa. Iya teman-teman, mari kita berdoa ya. Minta ampun sama Tuhan dan minta berkat Tuhan juga. Mari teman-teman, kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kami supaya tidak iri hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami semua, berkati papa mama, berkati adik kakak, Amin. dan berkati seluruhnya Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ore. Teman-teman, nanti jangan lupa ya, cerita ini sudah selesai. Sampai ketemu lagi minggu depan teman-teman. Iya. Ya, happy Sampai- Sunday. Happy Sunday. Selamat hari Minggu. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Berkati teman-teman. Bye. Shalom adik-adik. Tadi sudah mendengarkan tentang apa tadi? Tentang Dina dan Dino, gimana? Bagus nggak? Nah, adik-adik tadi sudah melihat kan? Tidak boleh saling iri hati, tidak boleh saling berebut, tetapi harus saling mengasihi karena kita sudah dikasihi Tuhan. Sama juga seperti tadi cerita anak yang hilang. Bapaknya, walaupun anaknya sudah berbuat salah, tetapi tetap diterima karena dia sayang. Dan kakaknya yang sulung juga udah iri hati, tetapi bapaknya juga sayang. Nah, kita juga anak-anak Tuhan, kita walaupun pernah salah, pernah berbuat tidak baik, tapi Tuhan tetap sayang kita. Kita berbalik kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Dan ingat,
Tuhan mengajarkan kita apa? Harus mengasihi. Nah, hari ini, minggu ini, Karlin mau kasih ayatnya ya. Ayatnya di 1 Korintus 13 ayat 4. Ya, diulangin lagi. 1 Korintus 13 ayat 4. Bunyinya gimana? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Nah, ingat ya akan firman Tuhan yang tadi dan praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari adik-adik semua. Dan juga untuk Kak Erin juga. Yuk, sekarang sebelumnya kita mau berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Yuk, sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mengasihi saya. Tuhan sudah mengampuni saya. Saat ini Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengampuni, mengasihi saya juga mau mengasihi Engkau lebih lagi. Saya mau mengikuti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami anak yang taat, anak yang baik, dengar-dengaran firman Tuhan dan menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati kedua orang tua kami, memberkati kami dan memberkati semuanya Tuhan, gereja kami, bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mau serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu buat juga demikian. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian.